Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Sejarah Peradaban Islam tentang Islam di Indonesia, zaman modern dan zaman kontemporer. Latar belakang. Kajian Islam di dunia kontemporer pada umumnya berkonsentrasi pada subjek materi tentang tipe-tipe gerakan modernisasi yang beragam atau disebut sebagai fundamentalisme. Pada saat yang sama, kaum muslimin terus menjalani hidup di dunia tradisi meskipun adanya beberapa serangan terhadap pandangan tradisional di era modern. Untuk memahami Islam dewasa ini, pada langkah pertama, sebelum yang lainnya adalah penting untuk memiliki kesadaran akan sejarah agama-agama lain yang tidak mengikuti satu alur yang sama. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Dengan kemunduran Islam pada zaman modern inilah membawa kami untuk menyingkap bagaimana sebenarnya perkembangan Islam pada masa modern. Pertama, perkembangan Islam pada masa modern. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Gerakan modern disebut pula oleh Harun Nasution sebagai zaman kebangkitan Islam. Kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku Khalifah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab. Yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis Puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaharuan Islam ke abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Gerakan itu memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau, yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam di Bogor dan Solo, Persyarikatan Islam di Majalengka, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kedua, gerakan modern Islam di Indonesia. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam yang lahir di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut seperti munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Persatuan Islam didirikan oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir di Bandung tahun 1920. Kegiatan utamanya yaitu tablik, khutbah, dan penerbitan guna memurnikan syariat Islam. SDI atau Syariat Dagang Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. SDI diubah menjadi PSI atau Partai Serikat Islam dan tahun 1929 diubah lagi menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Semula bergerak dalam ekonomi dan keagamaan, kemudian berubah menjadi kegiatan politik. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 13 Januari 1926 di Surabaya dengan tujuan membangkitkan semangat juang para ulama di Indonesia. Matla'ul Anwar, pendirinya adalah Kiai Haji Yasin pada tahun 1905 di Banten dengan kegiatannya berupa sosial keagamaan dan pendidikan. Perti atau Pergerakan Tarbiyah didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tahun 1928 di Sumatera Barat. Kegiatannya bergerak dalam bidang pendidikan, memberantas bid'ah, khurafat, dan takhayul serta taklid umat Islam. Yang ketiga, pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, bidang akidah. Gerakan ini berusaha melakukan pembaharuan karena banyak paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
antara lain paham fatalisme, masuknya budaya syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat ke dalam ajaran Islam. Kedua, bidang politik. Gerakan ini melakukan pembaharuan dengan tujuan membebaskan wilayah Indonesia dari cengkraman Belanda. Yang ketiga, bidang pendidikan. Melakukan pembaharuan dengan cara melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan memadukan pendidikan modern. Keempat, bidang ekonomi. Melakukan pembaharuan dengan tujuan untuk menyaingi perdagangan orang-orang non-pribumi yang menguasai ekonomi Indonesia. Keempat, perjuangan pada masa modern sebelum kemerdekaan. 1. Masa kolonial Belanda. Pada pergantian abad ini, banyak orang Islam Indonesia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi dengan kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, pada permulaan abad ke-19 ini, orang-orang Islam mulai melakukan perubahan-perubahan dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan menegakkan Islam dengan gerakan pendidikan dan sosial serta gerakan politik. Kedua, masa pendudukan Jepang. Kemunduran progresif yang dialami partai-partai Islam seakan mendapatkan dayanya kembali setelah Jepang datang menggantikan posisi Belanda. Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, Islam dan nasionalis sekular, ketimbang pimpinan tradisional. Jepang berpendapat, organisasi-organisasi Islamlah yang sebenarnya mempunyai massa yang patuh dan hanya dengan pendekatan agama, penduduk Indonesia bisa dimobilisasi. Kelima, pemikiran Islam. Pertama, fundamentalis. Model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan, sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi Barat. Kedua, tradisionalis atau salaf. Model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya, pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada Khulafaur Rasyidin, sedang tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al-salih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Ketiga, reformis. Model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan. Akan tetapi, tradisi ini tidak dapat langsung diaplikasikan, melainkan harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka berpikir modern, sehingga bisa bertahan dan diterima dalam kehidupan modern. Karena itu, mereka berbeda dengan tradisionalis yang menjaga dan menerima tradisi seperti apa adanya. Keempat, modernis. Model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tak relevan, sehingga harus ditinggalkan. Keenam, kebangkitan baru Islam di masa Orde Baru. Pada itu, dekade 1970-an, kegiatan Islam semakin berkembang bila dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Terlihat ada tanda-tanda kebangkitan Islam kembali pada masa Orde Baru ini. Fenomena yang sangat bisa dilihat adalah munculnya bangunan-bangunan baru Islam seperti masjid, musola, madrasah, juga pesantren. Di samping itu, organisasi-organisasi Islam terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua organisasi terbesar di tanah air, terus diperhatikan oleh setiap kekuatan politik. Pada periode 1980-an, terdapat fenomena meningkatnya penerbitan buku-buku agama, ceramah, seminar ilmiah serta aktivitas keagamaan di kampus perguruan tinggi.
juga padatnya jamaah masjid. Semaraknya pengajian di kantor pemerintah maupun swasta hingga meriahnya fashion show dan berbagai peragaan busana muslim di hotel-hotel berbintang. Islam pada hari ini merupakan realitas yang hidup menghadapi tantangan-tantangan dan problematika yang kompleks. Namun tetap lebih memijakkan kakinya di atas akar tradisi Islam, dan kebenaran-kebenarannya telah memandu takdirnya sejak turunnya wahyu Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Pada jantung wahyu inilah berpijaknya doktrin keesaan Allah dan keniscayaan bagi umat manusia untuk mengikrarkan ajaran tauhid di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, modernisasi berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat, bukan pembaharui atau mengupaya yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang diperbaharui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya, Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa. Indonesia juga adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut sebuah perhitungan manusia Muslim, Indonesia adalah jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Jika dibanding dengan negara-negara Muslim lainnya, maka penduduk Muslim Indonesia dari segi jumlah tidak ada yang menandingi. Jumlah yang besar tersebut sebenarnya merupakan sumber daya manusia dan kekuatan yang sangat besar, bila mampu dioptimalkan peran dan kualitasnya. Jumlah yang sangat besar tersebut juga mampu menjadi kekuatan sumber ekonomi yang luar biasa. Jumlah yang besar di atas juga akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan dalam percaturan nasional. Dan gerakan pembaruan yang menyebabkan lahirnya organisasi keagamaan pada mulanya bersifat keagamaan, tetapi seiring dengan kondisi masyarakat pada saat itu, kemudian menjelma menjadi kegiatan politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Dan hal tersebut dirasakan mendapat pengaruh yang signifikan dari pemikir-pemikir para pembaharu Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekian materi dari saya mengenai Islam di Indonesia, zaman modern dan zaman kontemporer. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.